kenapa milih kiper itu karena SSB saya penjaga gawangnya cuma satu. Susah ya nyari penjaga gawang dulu, nggak ada yang mau ikut turnamen, tapi penjaga gawangnya sakit. Mungkin ya, nggak tahu dia ya, karena dilihatnya saya tinggi sendiri, dibilang ya udah Markus aja teh. Nah, lolos nggak sampai tahap berapa? Nggak akan lolos lah. Karena kebobolan terus saya paling banyak. Akhirnya saya sekolah di Medan 3 tahun. Di PPLP itu ya? Dan jadi kiper itu, kiper ketiga saya. Setiap uji coba saya try 15 menit, 10 menit baru dipasang. Ini jarak terakhir gitu ya? Iya, karena di antara dua ini kiper ini agak lumayan bagus di Medan. Akhirnya saya kalah saingan. Jadi 3 tahun saya cadangan. Pas pertama masuk jala, masih bawa anak-anak kecil gitu ya kan. Nah itu masih, serius ini kayaknya? Ya, serius. Saya lihat pemain Korea, aduh Pak Jisung lagi kaptennya. Begitu Indonesia Raya udah mulai agak saya lepaskan nyanyi, saya lepaskan, nah itu udah hilang. Jantung saya udah agak standar nih. Oh udah standar biasa, ada salaman. Oke, kita ngobrol di PR. Halo Sobat PR, datang lagi nih di Ngobrol di PR. Hari ini kita mau sedikit konten-konten olahraga nih. Karena kebetulan ini ada legenda Persib, salah seorang legenda Persib, Bang Markus. Kita pengen tahu sih cerita beliau, kenapa dari seorang anak bos Pertamina gitu ya. Kok milih sepak bola, terus terakhir akhirnya beliau memilih untuk mengembangkan karir demi anak-anak Indonesia yang mau berkarir di sepak bola. Kita ngobrol sebentar nih sama Bang Markus. Apa kabar Bang? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bang, kan Abang kelahiran Sumatera Utara ya? Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Ya, ada di Sumatera Utara. Atau Sumatera. Pangkalan Berandan. Berandan. Boleh cerita nggak sih Pangkalan Berandan itu seperti apa? Kita dulu ceritanya kalau di zaman sekolah Pangkalan Berandan itu tempat minyak bumi kayak gitu ya. Nah itu pengen tahu sih cerita masa kecil Bang Markus di Pangkalan Berandan gimana? Emang asli sana atau gimana tuh? Iya, kebetulan saya lahir di Pangkalan Berandan. Kota kecil, sangat kecil, pinggiran laut. Dan itu kota bersejarah juga karena di situ pertama kali ditemukannya minyak. Karena orang tua kerja di Pertamina, mungkin dipindahin tugas ke daerah di Pangkalan Berandan. Akhirnya saya lahirlah di Pangkalan Berandan. Oh, awalnya tugas di mana, Bapak? Orang ya tua? Pertamina biasanya di pusat ya, mungkin di Jakarta ya. Oh. Jadi biasa kan kalau ada penugasan itu pasti dipindahin. Yeah. Jadi pegawai biasa di Pertamina. Pegawai Pertamina, terus pindah ke Pangkalan Berandan. Berandan. Lahir di sana. Lahir di sana. Kakak-kakak di sana juga. Kakak semua sana. Oh. Saya juga sekolah semua di sana. Dari kecil sampai dari TK sampai SMA. Apa sih yang menarik dari sebuah kota kecil Pangkalan Berandan yang menjadi sumber minyak bumi pertama di Indonesia? Ya, gitu kan? Bagi saya itu sangat ini ya, kota yang walaupun kecil tapi bersejarah. Itu maksudnya setiap bulan Agustus tuh kita di kota itu pasti mengadakan kayak pawai ya. Oh, pawai. 17 Agustus. Iya, Agustusan. tapi itu kan 17. Kalau kita sebelum tanggal 17 itu, sekitar tanggal 13 Agustus itu dibuatlah di situ pawai, jalan di kota kecil. Yeah. Nah, tapi itu anak-anak sekolah itu pakai baju-baju Belanda, baju tentara Indonesia. Jadi berarti yang artinya berarti waktu itu kayaknya masih di zaman penjajahan gitu, zaman Belanda. Yeah. Jadi kita udah merdeka, direbutlah minyak itu. Oh, diambil alih lah ya. Diambil alih sama Indonesia. Makanya masih ada juga peninggalan sejarah zaman Belanda itu masih ada di sana. Kota kecil. Sekecil apa sih Bang kalau mungkin? Kalau sekecil apa ya dibilang sangat sepi kecil gitu. Kan. Sangat dibilang sepi sih nggak sepi, tapi kecil karena ya hanya berapa kecamatan aja gitu, hanya berapa kecamatan ya. Nggak terlampau banyak jumlah penduduknya. Pinggiran laut ya, mata pencariannya ikan rata-rata nelayan. Ya, cuma kita karena Pertamina dulu masih jaya-jayanya, semua di komplek Pertamina itu lengkap fasilitas olahraganya. Oh. Jadi, salah satunya lapangan sepak bola ya? Salah satunya ada juga sepak bola. Akhirnya saya latihannya dulu kecil itu, sekolah sepak bolanya di Stadion Pertamina itu. Oh, emang ada SSB-nya ya di sana? Ada. Dari umur berapa
mulai Saya beneran mau masuk SSB masuk lah kan SS biasanya kalau sepak bola itu di SMP kelas 2. mulai serius. Ya. Kan biasanya Kalau kalau SD hanya main-main biasa ya. main-main aja SD. Nah, itu pas masuk SSB itu keinginan sendiri atau sama orang tua udah aja masuk SSB aja. Keinginan sendiri. Karena orang tua juga tahu saya ini suka olahraga, Kang. Karena kalau di sekolah nilai paling tinggi saya olahraga daripada yang lain. Olahraga saya 9, yang lainnya di bawah 9. Makanya olahraga itu, kamu kok suka olahraga ya? Ya udah, cocoknya olahraga aja ya. Oh, pantas nilainya paling bagus. Oh iya. Pasrah kalau gitu. Pasrah. Nah, kenapa milih sepak bola? Kan pasti kan kalau di komplek Pertamina semua Fasilitas olahraga ada, termasuk Iya. mungkin basket ya dengan postur Iya. Bang Markus tinggi ini. Iya. Kenapa nggak milih basket tapi milih Iya. sepak bola gitu? Oke. Saya juga kayak sepertinya ini ya, kenapa saya memilih sepak bola itu kayaknya dari alam deh. Jadi saya semua olahraga saya ikutin, basket. Saya senang juga basket. Iya, zaman dulu mah anak-anak itu mah kan semua Iya, olahraga ya basket, dijabanin. volley, renang, saya suka semua olahraga. Saya semua pernah saya ikutin turnamennya semua. Oh gitu. Semua saya ikutin. Basket ikut. Basket ikut. Volley, renang semua. Renang, volley ikut juga kan. Jadi nggak tahu tiba-tiba di sepak bola juga saya masuk SSB. Suka juga gitu. Oh. Jadi ya mungkin ya karena dulu mungkin menurut saya karena dulu di TV itu kan masih zaman-zaman TV itu ada cuma belum banyak liga ya. Iya, dulu paling liga apa ya? Liga Italia Liga kok saya Itali. paling dulu tuh. Pernah ada liga Jerman dulu ya. Iya, jadi saya sering nonton aja di TV gitu. Tapi kalau liga-liga basket dulu kan Belum ada. Baru zaman SMA mungkin ya liga basket baru ya. belum ada. Volley juga. Iya. Jadi emang sepak bola tuh zaman Eropa tuh sudah ada muncul di TV gitu loh. Dari sana berarti dari TK. Makanya saya dari SD saya suka nonton olahraga ya sepak bola aja. Ya akhirnya jadi hobi nih. Hobinya yang bener-bener yang olahraga yang lain saya udah nggak suka gitu. Jadi akhirnya saya pilih bola gitu. Pas bola posisi apa waktu itu, Bang? Kalau dulu saya masih belum jadi kiper ya. Iya. Masih posisi striker iya, di tengah gelandang iya, di belakang defend pemain back juga Iya. iya. Semua lini. Posisi bisa saya. Oh. Terus Makanya akhirnya kenapa milih kiper itu karena SSB saya penjaga gawangnya cuma 1 tuh. Karena kan susah ya nyari penjaga gawang dulu, nggak ada yang mau. Karena nungguin di gawang Iya, ya. satu. Sebenarnya zaman kita kan pengennya kemana-mana gitu ya. Pengennya dulu zaman kita masih anak-anak atau udah mau beranjak dewasa sukanya cetak gol. Iya. Itu pasti itu loh. Akhirnya ya karena di sekolah bola saya itu penjaga gawangnya cuma 1. Mau ikut turnamen tapi penjaga gawangnya sakit. Oh. Serba salah kan? Sakit pas itu. Iya, kita mau Hamin 2 mau turnamen, kita mau berangkat ke Kota Medan kan sekitar 2-3 jam perjalanan. Jauh kan? Jadi mau turnamen di sana kita ikut tapi penjaga gawangnya sakit. Gak ikut rombongan berarti. Nggak ikut rombongan. Oh. Akhirnya nggak ada penjaga gawang. Siapa Bang, ingat nggak? Mungkin. Ingat nggak siapa namanya Bang dulu? Saya lupa banget, udah lama banget gitu kan. Itu umur berapa berarti Bang pas mulai ikut turnamen gitu? Itu saya di SMP kelas 2 udah mulai. Karena saya masuk SSB SMP kelas 2. Oh, jadi pas SSB langsung ikut turnamen ya? Iya, kalau sepak bola ikut turnamen karena turnamen di Pangkal Brandan sangat sedikit. Di akhirnya cobalah ke Medan gitu. Ke pusat kota lah ya. Iya, jadi nggak ada penjaga gawang akhirnya lihat-lihatan semua kan. Pada nggak mau sebenarnya. Nah nggak mau sebelum ditunjuk pelatih nih. Kita Siapa lihat pelatihnya aja gitu, Bang? nih, ya kan mau berangkat nih. Mau berangkat, kita mau naik bus, penjaga gawang nggak hadir. Nah, kita udah lihat-lihatan nih teman-teman nih. Udah nggak ada penjaga gawang ini, waduh. Kita nunggu aja pelatih, begitu pelatih datang, disampaikan penjaga gawang kita nggak hadir, sakit. Kalau kita nggak ada penjaga gawang berarti nggak bisa ikut, nggak bisa pergi, ya kan? Nggak bisa pergi ikut turnamen. Nah, akhirnya pelatih nggak bilang siapa yang mau jadi kiper, nggak bilang gitu. Oh. Mungkin ya, nggak tahu dia ya, karena dilihatnya saya tinggi sendiri. Dibilang ya udah Markus aja teh. Lupa saya kan nggak
nggak bisa. Nggak pernah latihan pula ya? Latihan, kamu pilih kita nggak berangkat katanya. Atau berangkat tapi kamu jadi... Ya itu, kamu pilih kita nggak berangkat katanya. Atau kita balik lagi nih ke rumah gitu kan. Saya diem aja. Tapi saya bilang gini Pak, entar nanti kalau kebobolan nggak apa-apa katanya. Yang penting kita partisipasi katanya kan. Itu dulu. Iya, dari SSB Pangkalan Berandan kan ikut gitu. Jadi bawa nama daerah kan. Itu turnamen pertama kali itu? Ya, turnamen pertama kali. Turnamen pertama kali kiper nggak hadir ya, sakit. Hadir ya, jadi akhirnya ya udah kan nggak pakai sarung tangan saya, nggak punya sarung tangan. Emang nggak disediain dari sana, dari SSB kan? Kan? Yang punya gawangnya doang yang bawa sarung tangannya. Oh. Ya SSB di kampung nggak mungkin nyediain sarung tangan dong, ya kan. Nah akhirnya ya udah nggak apa-apa, Kut. Dulu kan bukan manggil Kut kan, mungkin Pak pelatih gitu kan. Ya udah Pak, biar aja saya, tapi kalau bobolan jangan salahin saya, nggak apa-apa, Kus katanya. Ya udah berangkat kami. Lawan siapa gitu Bang? Nggak ingat, karena turnamen itu kan banyak klub kan. Iya. Nah, lolos nggak sampai tahap berapa? Nggak akan lolos lah. Karena kebobolan terus, saya paling gitu? banyak. Berapa? Kebobolannya berapa waktu itu? Ada, seingat saya ada yang 8-0. 8-0. 7-0. Pokoknya di atas 5 lah. Di atas 5? Iya, ya kenapa? Setiap ada striker bawah, ya saya berdiri aja, gini aja. Nggak tahu harus gimana. Dia tendang, saya liatin aja. Mana lagi? Kalau dia pas bolanya ke saya, baru saya gini kan. Tapi saya tolak aja. Nggak saya tangkap, saya tolak aja. Oh, 8-0. Iya. Karena memang nggak dilatih untuk nggak ada dilatih. Iya, Nggak ada dilatih. Akhirnya setelah turnamen selesai, akhirnya saya nonton penjaga gawang nih. Dulu Liga Italia, emang Liga Italia itu di salah satu stasiun televisi ya. Pertama kali stasiun televisi tertua, tahu sendiri ya kan? Ya, TVRI lah ya. Ya, TVRI itu. Jadi saya nonton Liga Italia, saya nonton penjaga gawangnya, saya nggak nonton pemainnya. Nah, kenapa nggak kapok nggak Bang ketika kebobolan terus 8-0, 5-0 Ya, saya gitu? coba belajar loh, saya coba belajar. Siapa tahu nanti kiper saya nggak ada lagi nih. Ya, khawatirnya kiper gitu saya ya. nggak ada lagi. Saya takutnya saya lagi nih disuruh kan. Daripada gitu. Nah, daripada saya, mending saya nonton aja penjaga gawang itu. Waktu itu zaman AC Milan saya nonton itu Dida. Oh, Dida. Yang Dida kiper tuh. Saya liatin si Dida aja nih. Oh kayak gini, oh kayak gitu. Gitu terus setiap ada Liga Italia saya nonton. Nah, kan habis dari turnamen, terus kebobolan terus. Pas balik lagi ke SSB, sudah memposisikan diri sebagai kiper atau masih pemain biasa? Belum, masih pemain. Tapi saya nonton dulu nih. Ya. Jadi latihan masih jadi pemain. Kiper udah datang, udah sehat, ya kan. Tetapi pas lagi latihan ya kiper kasihan juga dia sendiri, syuting kan. Udah Pak pelatih, saya ikut jadi kiper, saya bilang gitu kan. Kasihan tuh pelatih, kipernya di syuting terus kan, jatuh bangun. Yang nendang hampir 15 orang lebih kan. Lumayan kan. Ya udah Kos masuk katanya. Ya udah, dia setiap teman syuting, ya saya udah agak sedikit refleks, refleks, ada ya terbangnya walaupun salah. Akhirnya dari situ udah muncul, saya bilang ke pelatih, Pak udahlah saya kiper aja lah, saya bilang, daripada nanti dia sakit lagi, dia nggak bisa hadir. Nanti nggak berangkat, terus bagus saya ikut latihan kiper. Tapi penjaga gawangnya belum ada. Akhirnya saya cari-cari penjaga gawang, saya tanya pelatih, Pak pelatih, kira-kira di Pangkalan Berandan ini siapa sih dulu pelatih kiper? Nah dulu ada namanya almarhum mantan pemain PSMS timnas juga, Safruddin Jaya. Waktu zaman dulu dia itu pernah di timnas dari Kabupaten Langkat. Oh, asli sana ya, asli Kabupaten Langkat. Almarhum itu. Jadi saya diketemukan, saya bilang sama almarhum. Oh, sempat ketemu? Iya. Saya pengen jadi kiper gitu, saya bilang. Boleh katanya. Jadi semuanya dia Pak Om yang latih gitu. Kalau saya bilang Om kan, Om yang latih. Ya udah nanti setiap yang mau latihan nanti Om datang gitu. Oh ya udah. Saat itu beliau nggak melatih ya? Enggak ngelatih di SSB saya. Oh, tapi emang pelatih juga atau Iya, tapi itu memang nggak ada bayaran. Oh gitu. Hanya suka aja ngelatih gitu. Apalagi mungkin di daerahnya gitu ya. Daerahnya kan. Ya udah setiap kamu latihan nanti saya Om datang katanya. Ya Om, siapa Om? Ya udah. Dia datang, udah mulai agak latihan kiper tuh saya sama dia. Akhirnya saya latihan itu bukan hanya cuma
sebulan 2 bulan. Mm-mm. Karena dia rumah di Pangkal Brandan juga Iya. kan, dulu Pertamina juga dia. Mm-mm. Oh, Pertamina juga gitu. Jadi Oh, gitu. dari pemain bola masuk Pertamina juga. oh di Iya. karyawan gitu ya. Nah, akhirnya karena sibukan dia di itu kadang-kadang dia ngelatih akhirnya dikasih teknik-teknik latihan dasar sepak penjaga Kiper. gawang. Ya, mulai dari situ setahun 2 tahun Om itu masih di Pertamina, masih dia sering melatih saya. Akhirnya saya coba seleksi ke Medan nih. Kebetulan SMA mau kelas 1 ada seleksi untuk masuk PPLP dulu zamannya, Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Oh, kayak di sini di SMA mana Di, ya? kayak Ya, di ya. sini Bandung ada, kayak di Kalau di Jakarta kayak tuh daerah Ragunan, ya. Kalau Semarang itu di Salatiga. Kayak Kalau gitu. itu di Medan ya waktu itu ya. Medan, PPLP Medan, Sumatera Utara. Daftar lah waktu itu ya, cobain. Seleksi, saya seleksi. Karena dibilang tuh ada seleksi itu PPLP. Oh, saya coba karena di situ gratis kalau masuk. Oh, jadi nggak bayar sekolah ya? Iya, sekolah gratis. Asrama gitu. Gratis. Uang saku dulu masih 30.000 sebulan. 30.000. Tahun berapa itu tuh? Itu 96 96. 30.000 sebulan, lumayan lah ya. 1996 Dapat. sebelum krisis moneter. Heeh. 30.000 sebulan. Ya udah saya coba aja. Dari Brandan saya sendiri. Yang lain nggak ikut? Teman-temannya nggak ikut. Atau nggak lolos? Nggak ikut? Nggak ikut. Oh. Mungkin nggak percaya diri ya kan. Kenapa milihnya lanjutin sekolahnya ke PPLP gitu, nggak SMA biasa gitu? Ya Karena kan? tadi mungkin nilai paling bagusnya olahraga. Iya, karena kan saya memang coba aja gitu. Coba aja mau SMA nih sebelum, makanya orang tua saya bilang jangan daftar dulu di Pertamina, SMA Pertamina. Oh. Ya kan, jangan Walaupun daftar bisa dulu. lah ya, gampang Iya. sebenarnya maksudnya. Saya mau coba seleksi dulu, siapa tahu kepilih. Ya. Saya bilang kan. Bisa. Saya bilang ya berdoa aja lah, saya bilang kan sama orang tua. Ya udah, jadi orang tua yang akhirnya seleksi itu seminggu dari Medan, habis seleksi balik Pulang. lagi Brandan 3 jam. Emang berapa kali seleksi, Bang? Seminggu. Jadi setiap hari itu pagi sama sore, seminggu kita. Jadi total seleksi hampir 100-an orang lebih lah. Saya kurang 100 orang lebih. Yang diambil cuma 23. Jadi hanya 23 pemain. Oh, dikit pokoknya ya. 100 orang lebih sampai 200. Saya seleksi. itu pergi pulang ya, nggak Iya, nginep di sana ya? Nggak nginep. Jadi akhirnya, aduh, saingan saya kuat-kuat ini. Saya lihat anak-anak Medan kan lebih bagus nih kan, SSB-nya. Jadi mereka lebih bagus lah, Lebih satu tertata, tingkat ya kan dari kita. Saya liatin kiper-kiper Medan, wah tinggi. Saya paling tinggi. Waktu itu udah tinggi berapa tuh? SMP kelas 3 berarti ya? Iya, SMP kelas 3 udah 170? 170-an, minimal lah dah. Yang lainnya kiper Medan ya ada yang sekuping saya, ini saya Pundak. sebahu gitu kan. Udah sudah mati saya. Udah, saya nggak mikirin. Tapi sudah saya lihat kipernya, oh bagus gitu aja ya kan. Ya udah, setiap dicoba sama pelatih Medan itu ya apa yang dia buat, karena saya sudah dilatih sama si Om almarhum Saprudin Jaya tadi. Akhirnya beberapa latihan saya coba, fisiknya pun saya masih bagus tuh, ya kan, fisik, karena jadi kiper juga perlu fisik yang sangat kuat ya. Ya akhirnya dari 100 orang lebih itu, pas sudah seminggu lebih, diumumin langsung Di hari yang itu. sama. Oh. Zaman dulu kan belum ada media sosial kan, Iya. diumumin biasa di media sosial, ini enggak, atau di koran enggak. Ini Di koran tempat tetap, itu? di koran tetap, tapi diumumin langsung. Oh. Dari itu kita dikumpulin nama-nama yang lolos seleksi. Gitu. Masuk lah. Iya. Oh. Gila kan, ada nama saya gitu. Aduh, gue bilang 3 kiper. 3 kiper. Akhirnya Dari saya, 23 itu 3 kiper. iya kan, Oh. 23 pemain, 3 kiper, 3 berarti 20 pemain dong. Iya. Gitu. Nah, masuk, aduh udah senang nih ya kan, orang tua saya kasih tahu kan, orang tua agak Oh, ikut. agak Udah jauh. Saya bilang lolos, saya bilang kan. Serius lolos saya bilang. Nggak percaya orang Nggak tuh ya? percaya. Wah, katanya. Ya udah, akhirnya orang tua senang. Kita pulang, baru diumumin besok di koran. Ada nama saya di Pangkalan. Wah, orang tua sampai guntingin. Bahagia banget ya itu ya. Iya, sampai nunjukin teman-temannya di warung-warung kecil, kan kota kecil ya Tuh, kan, apalagi kan ruko-ruko. Pangkalan Bandung, ya maksudnya dari apalagi satu-satunya yang ikut lagi ada Iya, lolos gitu kan. makanya dulu di koran-koran tuh sering dipotongin, dikumpulin sama orang tua saya. Oh.
Sekarang aja nggak tahu di mana korannya, mungkin udah ini ya udah lama banget entah di mana. Kumpulin setiap ke warung ketemu teman. Ya anak saya lolos, iya gitu. Akhirnya saya ke Medan. Akhirnya saya sekolah di Medan 3 tahun. Si di PPLP itu ya. Dan jadi kiper itu kiper ketiga saya. Dari 3 kiper itu kiper jadi ketiga. 3 kiper itu akhirnya saya kiper ketiga. Kalau uji coba saya belakangan. Oh gitu. Iya kan sudah tebak siapa yang pertama uji coba itu kayaknya tim intinya gitu loh. Biasanya gitu kita. Iya. Siapa yang uji coba pertama itu tim intinya. Zaman dulu gitu pemikirannya. Jadi setiap uji coba saya try 15 menit 10 menit baru dipasang. Ini jarak terakhir gitu ya. Iya. Karena di antara dua ini kiper ini agak lumayan bagus di Medan. Akhirnya saya kalah saingan. Jadi 3 tahun saya cadangan. 3 tahun cadangan. Itu kan 3 tahun cadangan itu cadangan mati. cadangan mati. Iya, karena kan kalau jarang main berarti ya. Iya, kalau pertandingan kiper ketiga kan jarang. Nah, itu kan apa ya? Bikin mental down nggak sih? Enggak. Jadi akhirnya saya udah senang aja masuk sekolah gratis ya kan. Kasih duit pula ya. Kasih uang sebulan 30 ribu ya kan. Dapat main bola di situ udah saya senang aja gitu. Jadi kalau ada pertandingan turnamen saya nggak mikirin, jadi nggak down gitu. Karena emang jarang dimainin. Gimana saya mau ngukur down saya? Iya. Maksudnya bukan down tapi gimana ya? Kok nggak dipakai-pakai gitu? Saya kan pengen gitu main gitu. Tapi saya udah ngerasa. Saya tahu wah. Kalau latihan aja saya paling terakhir disuruh. Kadang kan kalau kita mau latihan nih punya gawang. Oke, masuk siapa pertama? Apa sih yang pemain hebat inilah, pemain intinya. Dia pertama dulu. Saya di belakang sama teman tuh yang satu lagi. Oke, habis latihan. Sampai yang kedua, teman saya masuk lagi. Coba. Oh ya udah saya yang ketiga nih, saya biarin aja ya kan. Udah gitu. Jadi terbiasa saya akhirnya pas pertandingan saya jarang dimainin. Malah nggak pernah, Bun. Nggak pernah karena turnamen kita kan waktu itu jarang, Mas. Setahun sekali. Turnamennya setahun sekali. Nggak kayak sekarang. Jadi zaman dulu turnamen antar diklat itu setahun sekali. Jadi selama 3 tahun saya nggak pernah main. Nah itu boleh. Tapi berangkat. Boleh nggak kita teken? Kita coba di klub lain lah gitu. Nggak boleh. Bisa. Memang harus 3 tahun di situ. Sampai tamat SMA saya di asrama itu akhirnya setelah tamat saya cari klub yang kalau zaman sekarang itu klub yang seperti Liga 3, Liga 4. Liga 3, Liga 4. Nah, yang klub amatir. Ya akhirnya saya masuk cari klub amatir. Nah tadi selama jadi cadangan 3 tahun pernah nggak ngedoain? Mudah-mudahan kiper pertama sakit, kedua sakit. Nggak pernah. Jadi saya seneng aja. Apalagi kita satu asrama 23 orang. Satu ruangan itu. Tempat tidurnya bertingkat. Satu ruangan tempat tidur bertingkat. Berarti akrab banget ya sama teman-teman itu. Sebelah kita atletik. Sebelah kita sepak takraw. Jadi kayak asrama kayak gini, sebelah-sebelahannya itu atlet semua. Jadi saya senang aja udah. Saya mikirin udah masuk sini udah syukur. Alhamdulillah udah syukur ya. Jadi saya nggak mikirin harus down, nggak dimainkan, nggak. Saya tetap latihan 3 tahun latihan aja. Tetap aja latihannya tetap jalan latihan, ya. Latihan kiper kan nambah pengalaman saya. Ada ilmu baru lagi ya udah. Begitu saya sudah tamat di asrama itu 3 tahun, akhirnya saya coba cari klub amatir. Masih di Medan? Masih di Kabupaten Langkat. Balik lagi ke... Saya balik lagi. Kan udah selesai, udah tamat kita. Ya udah akhirnya saya cari klub amatir. Di situ saya tunjukin gitu. Wah, saingan sama yang daerah klub amatir itu. Bisa nih menurut saya ya kan. Ya akhirnya saya dapat yang pertama. Kiper utama ya? Iya. Ya udah dari situ. Apa nama klubnya dulu, Bang? PSKB saya baliklah ke PSL Langkat namanya. PSL Langkat. Nah, PSL Langkat, saingannya saya cuma sedikit. Wah, saya mampu nih. Akhirnya saya coba di dalam latihan tuh saya akses apa yang kemarin diajarin selama 3 tahun ya kan. Akhirnya saya pas pertandingan kita sama-sama belum tahu nih siapa yang main. Akhirnya yang dimainin Arkus katanya. Oh ya udah. Pas pertandingan saya tunjukin. Udah. Sukses ya? Ya berhasil. Setiap pertandingan nggak kebobolan, sukses. Clean sheet terus ya? Akhirnya ya udah. Udah mau turnamen yang kompetisi yang amatir tuh saya main pertama. Gitu. Gaji pertama waktu itu berapa, Bang? Waktu itu
Ingat nggak? Di PSL angkat kita cuma 300.000 Bang. 300.000. Itu berarti tahun hampir tahun 2000 ya? Jadi saya tamat ya 99 ya. Heeh. 2000 ya, benar. 300.000. 300.000. Pertama kali itu punya handphone. Ini Dari- boleh disebutin mereknya? Nggak apa-apa. Boleh ya? Nggak apa-apa. Asia Hidayah bukan ya? Bukan. Asia Hidayah gitu. Zaman saya itu pertama kali saya beli handphone tuh Siemens. Oh, Siemen. Siemens apa tuh? Siemens, benar. Ya, kan, yang biji bunyi. Iya, benar. Ada antenanya kecil itu. Iya, antena 7. Itu. Tapi nomor telepon nggak punya, nomor telepon temen nggak punya. Ini siapa yang mau ditelepon ya, orang tua cuma teleponnya nggak punya. Teman handphone, rumah kan temen dulu ya. rumah. Akhirnya telepon rumah di rumah saya aja, udah yang lain nggak ada. Paling teman-teman saya yang amatir itu ada yang punya handphone itu cuma nggak sampai berapa orang, nggak sampai 10 orang. Di situ tuh Punya ya. handphone, di situ saya punya handphone baru. Siemens dulu. 300.000 itu. Langsung. Tapi saya beli second. Oh, Saya punya beli baru, second. beli second. Nah. Berapa waktu itu? Itu second 25.000. Oh, ini mau lapisan. Iya, uang 25.000 teman. Ada teman, Kus nih, handphone ku beli aja nih. Berapa? 25.000 ya udah kok saya beli. Siemens. Siemens. Iya, dulu Saya baterainya nggak sering tahu. kembung dulu. Iya, saya nggak tahu handphone dia rusak apa enggak, saya beli aja itu. Nah, jadi Yang penting punya handphone Saya dulu ingat 300.000 kalau amatir. Sebulan ya udah. Akhirnya mulai dari situ, setelah tamat dari sini, wah panjang. Ya. Saya masuk lagi yang klub yang udah mulai masuk profesional. Saya coba itu, dan klub profesional itu ya belum seprofesional. Pertama kali saya masuk profesional tuh PSMS ya. Ya, Jadi di Aceh, Persiraja Banda Aceh. Persiraja. Ya, Oh, iya benar. itu udah mulai. Iya. Udah mulai. Akhirnya di pas Persiraja itu saya diambil PSMS. Terus saya ke PSMS. Iya. Jadi Persiraja saya tim inti. Ya gawang pertama. Nah, masuk di timnas tahun berapa berarti, Pak? Saya timnas 2005 saya seleksi. 2005 Pertama kali seleksi. dipanggil seleksi timnas 2005. Mm. 2004 saya masuk PSMS klub pertama Liga 1. Oh, berarti pas PSMS seleksi Medan. itu masih di Persiraja? Waktu seleksi nasional? Seleksi itu udah di PSMS. Oh, sudah di PSMS. Persiraja itu 2022 2023. 3. Harusnya saya nyambung lagi tuh. Heeh. Almarhum Kapten Irwansyah, Ya. ya kan. Kok sudah sini aja tahun depan katanya. Bang, ya PSMS perlu ngontak aku bang, bilang. Mm. Aku bukan nggak mau di sini lagi bang. Ya. Ya karena aku ya rumahnya dekat Sumatera Utara ini, dekat Medan. Kan Persiraja jauh Iya. kan, saya Banda Aceh. Ya. Jauh. Nebos itu 8-10 jam Dari dari rumah saya ke Banda Banda Aceh. Aceh. Emang pergi pulang waktu itu? Ya enggak, maksudnya Kalau mau pulang gitu ya? iya, kalau mau pulang Ah. kan rindu orang tua kan Heeh. jauh bang. Kalau Medan kan cuma 2-3 jam. Iya. Udah cukup lah saya setahun di sini. Saya Hmm. udah cuma bawa bisa putaran nasional 8 besar Persiraja itu. Oh, masuk sana ya? Ya. Waktu penyisian satu grup sama PSMS, main di Medan. Oh. Nah, kita satu grup. Heeh. Akhirnya kita juara grup, PSMS runner up. Karena kita ngalahin PSMS di kandangnya. Pas gitu. lihat skipernya, Iya. orang langkat. Wah. Iya, bener, orang langka, tahu mereka tahu kan. Jadi akhirnya oh ya udah, terus ya udah nggak apa-apa kan pilihan. Akhirnya saya pindah 2004. Mm. Nah, 2004 tsunami. Oh, iya. 2004 tsunami. Tsunami Aceh ya? Tsunami Aceh. Begitu saya dengar tsunami, saya teleponin teman saya udah nggak ada yang aktif. Karena memang di Banda, di Biren, Iya. nggak aktif. Udah hampir sebulan. Baru ada yang aktif. Ada berapa orang yang aktif, saya tanyakin teman-teman yang lain siapa, termasuk kapten saya almarhum. Oh. Saya tanya itu mes juga, mes Persiraja itu kena juga tsunami. Mesnya Habis? pendek kayak mes Persib gini, pendek. Itu udah tingginya di atas air itu. Mesnya deket pantai juga? Enggak. Mesnya di kota, Oh, tapi Banda Aceh Kena, kan ya. kota kena. kena. Ya kebetulan saya kesana juga pas Iya itu. kan, kayak masjid apa itu kan kena. Kena. Kan? Nah, jadi airnya itu sudah berapa, hampir 2 meter itu setinggi Di atas bangunan itu. itu. Jadi rata, udah. Saya
terdiam aja di mes. Waktu di PSMS saya terdiam aja gini. Kalau dulu saya masih Persiraja, kalau masih di pasti saya tinggal di mes kan. Iya. Kemana saya larinya tuh? Ya itu mungkin Salah satu Tuhan ya itu kasih takdir ini ya. Akhirnya pilihan saya ditujukan ke PSMS gitu. Jadi saya berpikir, aduh ini. Waktu masih bertahan di Persiraja kalau gitu. bertahan Persiraja ya saya nggak tahu masih hidup apa enggak. Benar-benar. Karena Nah, itu teman saya di ada berapa mes, orang Bang yang di mes teman-teman itu yang jadi ada korban? hampir 10 orang lebih. Hah? Padahal mereka di mes itu mereka yang jauh-jauh dari Banda Aceh, Ya. maksudnya dari Biren apa Karena tinggal di mes ya. tinggal di mes. Meninggal itu jadi Iya, korban. meninggal. Atau habis ya pemain Persiraja mungkin? Iya, hari itu ada termasuk teman saya kiper juga. Jadi emang banyak meninggal termasuk. Nah, kalau almarhum nggak tinggal di mes, di rumahnya dekat laut, Oh, di Sabang. bisa Bang. Ya, itu akhirnya ya udah. Jadi 2004 saya masuk PSMS, 2005 saya seleksi. Nah, Itu hari itu pelatihnya dulu itu Ivan Kolep. Ivan Kolep ya kan. Untuk mau Piala Asia 2007. Nah, akhirnya 2004, tapi saya kiper ke 3 lagi balik. Siapa aja dulu Di satu duanya? PSMS. Pertama saya ingat itu kiper senior M Halim Ya. yang pernah di Persib dulu Persib, ya, M Halim. Joy Sorongan. Oke. Baru saya. Pelatihnya Sultan Halara, Heeh. PSMS itu. Ya, balik lagi kiper ketiga saya. Saya mau pikir Oh, kayak di zaman mes dulu. PPL Pak ini. Iya. Udahlah kan emang bagus-bagus. Heeh. Ya kan kiper senior-senior. Jadi saya juga nggak berpikiran saya down enggak. Dan masih muda kan waktu itu umur Iya, karena saya sudah pernah kiper ketiga, ya, akhirnya biasa aja gitu ya. PSMS saya biasa aja. Ya udah saya ikut latihan. Saya nggak pernah berangkat. Heeh. Mereka berangkat Ya. kan 2 di bawah kiper. Saya Ya. di mes jaga mes setiap hari. Jaga mes. Jadi tiap turnamen gitu. Selama setahun tuh saya jaga mes. Sama sekali setelah tahun itu nggak pernah dimain, nggak pernah main. Nggak pernah dimainin. Tapi bener nggak down itu kan di Nggak. Persiraja kiper utama Nggak. ke PSMS. Saya masuk PSMS udah senang aja. Mas. Oh. Ya saya kayak masuk PLPP, udahlah. Penting udah disyukur digaji di PSMS. Saya nggak berangkat, saya latihan doang. Udah, saya senang aja. Jadi akhirnya ya mereka berangkat kita latihan, yang nggak Ya. berangkat tuh latihan sama asisten kipernya. Oh, tetap ya latihan Tetap nggak leha-leha ya. Enggak, tetap latihan. Ya udah latihan sejam kita. Ya udah, setahun saya kiper ketiga. Sama sekali nggak pernah main itu. Sama sekali. 2005 akhirnya M Halim keluar, dia pindah klub. Joy Sorongan akhirnya saya yang kedua. Nah, di situ udah mulai saya nih, kiper kedua saya udah mulai nih. Ini masih ada kesempatan gue kiper pertama. Joyce bukan orang Medan, ya kan? Dia kan orang Manado. betul. Wah, ini udah mulai nih, udah mulai persaingan nih setiap latihan. Nah, saya ingat dulu kan, kalau PPLP sampai mau pertama, teman saya yang pertama itu kan kiper inti itu. Nah, jadi waktu di PSMS, coba pas mau latihan nih kan udah disusun, oke, pelatih udah siap mau nendang bola nih kan, mau latihan fisik. Sampai umur pertama, saya aja gitu. Si Josh Inisiatif masih, lah ya, inisiatif. Si Josh masih leha-leha. Sampai umur pertama, saya masuk gitu. Saya yang pertama. Nunjukin lah ya di situ ya. Latihan kiper selesai, baru Joyce. Nanti pas latihan beda, latihan lagi. Sampai umur pertama, saya lagi masuk cepat. Si Joyce tuh nggak berpikiran gitu loh. Tidak Karena bermain ya, ini. karena mungkin dia senior ya. Ya, mungkin udah kiper utama udah Ya, kan ini yang kiper diganggu utama, gugat lah ya. Jadi ya udah nyantai. Jadi setiap apa, kadang-kadang pun kan senior gitu, itu yang junior kerja dulu, itu yang junior lari duluan kan gitu. Kadang-kadang kita Kesempatan disuruh malah ya, gitu. malah kesempatan Iya, nunjukin saya gitu mah ya. Gitu aja makanya. Akhirnya 2004 mau masuk 2005 udah mulai nih. Pas Joyce Sorongan lagi sakit atau cedera, akhirnya saya tampil. Itu setelah pertandingan keberapa itu? Itu pertandingan berapa pertandingan? 4 pertandingan itu. Ya, 4 pertandingan. 4 pertandingan. Lawan mana tuh? Nah, itu ingat saya lawan Kediri kok nggak salah. Itu berarti pertama tampil sebagai kiper untuk PSMS ya? Iya. Terus kegolan nggak? Enggak kebobolan. Tapi kan dari 2004 itu kita dulu ada turnamen Piala Mas Bang Yos Oh, Jakarta. Kita iya. diundang PSMS. Saya nggak main 2004. Nah 2005 saya udah mulai saingan sama Joyce nih. Ya. Kadang saya main 2-3 kali, kadang Joyce. Pas liganya Ya. Joyce gitu loh. Main, Joyce Sorongan dia yang main. Pas dia cedera baru saya main. Jadi pas di turnamen itu saya udah pernah main inti. Gitu Bang. Jadi
di Mas Bang Yos itu kesempatan saya gitu, Iya. saya nunjukin. Tapi pas liga Joyce, oh ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi akhirnya udah mulai 2000 setelah cedera Joyce itu saya main terus udah. Terus aja. Terus makanya 2005 saya dipanggil timnas seleksi. Lolos. Belum. Belum 2005 kan 2007 Baru main. 2 tahun kita seleksi Mas. 2 tahun. Siapa aja waktu itu sih saingannya? Saingan saya Samsida, Ferry Rotinsulu, ya kan? Nama-nama besar lah ya. Nama besar ya kan. Samsida, Ferry Rotinsulu itu masih ada, ingat saya masih Endro Kartiko, Mukteli Raja. Udah senior, udah inilah pemain-pemain besar ya. Iya, gue lah. Berat nih dalam hati saya kan. Tapi udah, saya yang penting di PSMS saya tampil bagus. Iya. Jadi 3 tahun saya seleksi, keluar masuk timnas, saya kan dipanggil. Pas 2007 penentuan 23 pemain. Persis kayak yang waktu itu ya. Iya, 23 pemain PPLP ya. Jadi saya ya udah gitu. Karena sudah terbiasa waktu di PPLP itu. Jadi si PPL itu membentuk karakter dengan mental juga ya? Yes. Oh. Gitu. Makanya kita mulai jadi pemain sepak bola untuk membentuk karakter tuh bagusnya pas di usia muda di sekolah sepak bola atau di akademi. Jadi udah bisa terlatih ketika nanti di tataran profesional. Ya, udah. Bersaingnya udah biasa gitu ya. Ya, akhirnya saya pas 2007 terpilih. Kiper ketiga lagi, Mang. Selalu ketiga ya? Iya, karena pilihannya si Jendri Pitoy, ya. Jendri Pitoy, nomor 1, Ferry Rotinsulu, kedua saya ketiga. Paling muda tapi ya? Iya, enggak, saya sama Ferry sama, tapi Ferry lebih banyak pengalaman, dia di junior sering dipanggil timnas. Di junior. Iya. Saya belum pernah. Jendri Pitoy senior. Iya. Wah, dua saya udah pernah timnas nih, saya belum pernah. Ya udah, saya nggak masalah. Karena saya selalu sering kiper ketiga. Udah terbiasa ya, udah biasa. Jadi pas timnas 2007 mulailah turnamen Piala Asia. Pertandingan pertama lawan Bahrain, kita menang ya kan. Pertandingan kedua kita lawan Arab Saudi. Belum dipakai juga? Saya belum. Nggak pakaian saya. Saya nonton di atas tribun aja. Yeah. Pertandingan ketiga lawan Korea nih. Jadi Jendri Pitoy lawan Bahrain main. Arab Saudi Jendri Pitoy. Lawan Korea Selatan penentuan. Kalau draw kita lolos penyisian. Kalau draw. Wah, ini kiper saya nggak beranggapan saya terpilih. Gitu. Cuma pas lawan Korea, penentuan mau lawan Korea, pelatih ya semua dipanggil sih, pelatih kiper. Ferry, kamu siap nanti lawan Korea? Siap, coach. Jendri siap juga ya, gitu. Siapa tahu nanti bisa dipasang. Kayaknya kita mau ada rotasi gitu sama Ivan Kolev. Coach Ivan Kolev minta rotasi lawan Korea gitu. Marco siap, coach. Udah gitu aja. Nah, pas latihan begitu besok mau main, kita briefing malamnya itu di hotel. Di semua pemain briefing untuk menentukan besok siapa yang main. Line up ya. Jadi pas penentuan line up tuh saya nggak berpikiran saya sih. Nggak terpikir saya. Karena kan ada Jendri, ada Ferry. Iya, ya paling kalaupun rotasi Jendri diganti paling Ferry kan gitu. Karena dia punya pengalaman dari junior dipanggil timnas. Ya saya nggak akan pikiran aja pas briefing itu. Nama saya dipanggil. Malahan. Saya mau bilang siap, coach, siap coach. Ya, gitu. Rada kaget juga ya. Udah habis briefing 1 jam lebih, saya dipanggil pelatih kiper. Coach ke kamar saya. Ya. Siap enggak katanya? Siap coach. Grogi enggak? Enggak. Saya bilang enggak. Jangan grogi katanya. Mana Medan masa grogi? Enggak lah, saya bilang. Dikasih tahu sama dia. Korea tuh kelebihannya bola-bola atas karena dia tinggi-tinggi. Kenapa Ivan Kolev pengen kamu main? Karena kamu paling tinggi. Kan Jendri kan di bawah saya. Ferry juga nggak terlalu tinggi. Saya paling tinggi. Jadi Ivan Kolev berharap kalau bola-bola atas kamu harus keluar. Kamu harus dapat. Seperti yang udah diajar-ajarkan. Gitu. Bisa coach. Udah siap ya? Siap. Udah kata pelatihnya almarhum Daryono namanya. Dari Salatiga dulu, dia orang Salatiga. Daryono yang agak gemuk.
Siap coach, ya udah istirahat besok. Mental gimana? Aman, saya bilang kan. Drop nggak? Enggak, saya bilang. Udah biasa, saya bilang kan. Bener saya bilang. Ya udah, Bismillah besok ya. Dan pas main, begitu saya masuk stadion, kan biasa saya nonton di Tribun. udah mulai nih agak grogi nih. Gila Jantung nih. belum mulai loh. Belum boleh. Jadi kita turun di bus, kita nyoba lapangan dulu kan Iya. biasa. Ninjang-ninjang lihat lapangan, pakai jas gitu kan. Penonton udah rame. Wah, udah mulai nih, udah saya masuk lapangan. Jangan saya udah gini nih. Dek. Wah, aduh. Gitu. Masuk ke ruang ganti, Iya. mulai ganti kita pakaian, ganti baju kiper. Wah, udah mulai keringetan saya ini. Ada juga gitu ya ternyata. Ya, ada Seorang sedikit, Markus ya. ada sedikit. Wah, soalnya penentuan kan. Iya, Korea. karena itu ini. Udahlah pakaian aja, ada biasa. Ya, pakaian. Latihan. Ada ritual khusus nggak sih kan biasanya? Nggak ada. Kan suka ada ritual khusus kalau Nggak ngobrol ada pemain. ritual lah. Pemanasan, kiper mau pertandingan, di setiap pemanasan kita ke ruang ganti pakai baju yang buat pertandingan. Ya, ada di briefing dulu sama Ivan Kolev. Markus, kamu siap? Dia bisa bahasa Indonesia kan? Karena Main lancar, sebelumnya ya. ngelatih di Persija ya kan. Iya. So, siap coach. Kasih taunya. Ini mereka sudah nonton videonya kali ya. Yang itu zaman itu Pak Jisung. Park Ji-sung. Pak Jisung. Iya. Yang bagus tuh Pak Jisung, yang lainnya ya bagus. Oh, udah tapi- main di situ ya? Udah di Korea. Di Korea. Korea Selatan. Ini mainnya mereka lebih banyak crossing nih coach Nah. katanya kan. Kamu harus setiap daerah kotak penalti kalau bisa kamu ambil nih bola atas. Siap coach. Saya bilang. Udah dikasih pengarahan, udah masuk. Wah, udah nyanyi Indonesia Raya. Wah, di Wah, situ tambah ya. di situ udah hilang. Indonesia Ini Raya ya? tuh saya udah hilang. Si gugupnya udah hilang. Udah begitu saya udah nyanyi Indonesia Raya tuh udah hilang grogi saya. Pas pertama masuk jalan masih bawa anak-anak kecil gitu ya kan. Nah, itu masih aduh. Serius ini Ya, kayaknya. ada Serius udah. ini. Saya lihat pemain Korea, aduh Pak Jisung lagi kaptennya. Park Saya- Ji-sung waktu masih di MU ya? Iya, tapi kan saya nggak terlalu Pak Jisung nggak terlalu mantau dia di Korea di MU ya gitu. Cuma orang yang bilang Pak Jisung pernah main di luar negeri sekarang klubnya gitu. Ya. MU gitu. Tapi saya nggak pernah nonton. Gitu. Oh, gitu. Nggak pernah suka Liga Inggris dulu kan Liga Italia. Lagi karena patokannya dulu Dida ya pas Iya, pas tidak pengen di jadi. Italia. Udah Pak Jisung. Begitu Indonesia Raya udah mulai agak saya lepaskan nyanyi, saya lepaskan, nah itu udah hilang. Jantung saya udah agak standar nih. Oh, udah standar biasa, ada salaman. Nah, baru main udah. Jadi bola-bola atas mungkin lihat di YouTube-nya bola-bola atas saya mau keluar di ujung sana saya keluar, Bang. Setiap bola atas saya keluar. Bener diarahin Pak Bener. Daryono tadi ya. Atas keluar. Akhirnya kita kebobolan syuting dari tengah. Oh. Di syuting sama pemain Korea, syuting keras ya kan. Dang. Pas di syuting kena agak itu backnya itu Karis kalau nggak salah. Kasus Lianto agak kena badannya sedikit. Jadi Pas belok. di syuting Karis buang badan gini Iya. kan, ngelak gini. Badan ini bolanya agak kena sedikit. Saya udah terbang tuh, pojok memang bolanya. Pojok kiri. Pojok kiri. Pas pojok kiri. Nggak dapet saya. Aduh, masuk. Malah kebobolannya dari Dari syuting, situ. bukan Yang dari bola crossing. tinggi nggak Crossing ini ya. aman. Setiap crossing saya aman. Dari situlah udah mulai karir saya gitu. Masuk timnas. Jadi setiap bola-bola atas saya keluar. Nah di Liga juga gitu. Di Liga PSMS saya bola atas saya udah keluar aja. Oh. Nah, di situ mulainya. Jadi salah satu yang berkesan itu waktu lawan itu ya Korea berapa akhirnya itu ya? Kita 1-0 kalah. Yang itu aja ya. Nah, kan ada selain yang itu yang paling berkesan yang waktu lawan Uruguay gimana? Nah, waktu lawan Uruguay ini Uruguay datang ke Indonesia setelah juara 3 Piala Dunia. Setelah juara 3 Piala Dunia. Kalau nggak salah tuan rumahnya Uruguay kalau nggak salah itu. Mereka juara 3-nya. Uji coba di Indonesia. Waduh, ada Suarez lagi kan. Nah, tapi saya udah biasa karena saya udah terbiasa pertandingan internasional. Akhirnya ya udah lawan Uruguay. Saya coba seperti lawan Korea aja, bola-bola atas gitu. Saya ini. Tapi Uruguay biasanya masih bola bawah, jarang bola atas ya bawah kan? jarang, tapi bola atas itu Uruguay emang ada bola-bola 1-2 sentuhan, Iya. Cavani, Suarez itu aja tuh. Iya. Ya saya coba berusaha semampu saya, bola yang saya dapat saya tepis, itu aja. Ya berkesan sama lawan Suarez. Sempet salaman, sempet apa nggak sama Ya Suarez? pasti salaman. Oh. Nah, salaman. Foto bareng gitu nggak ya? Jersey jadinya- wah, jersey kok nggak salah itu Suarez itu sama
BP itu dapat. Oh. Kayaknya dia sesama striker iya. mungkin ya. Mungkin gini, saya kan nggak terlalu paham BP kan, mungkin lebih paham bahasa Inggris dia bagus. Jadi dia mintanya sebelum pertandingan. Jadi pas kita baris di dalam itu, udah booking ya. Saya baru taunya dari beliau kan. Bagaimana caranya? Kamu coach kalau mau minta baju jersey, kalau kamu minta di lapangan nggak akan dikasih mereka katanya. Kenapa? Gitu. Mereka tuh orangnya komit. Kalau di sebelum pertandingan ada yang pemain yang setelah bahasa Inggris ya kan, tapi kamu harus bahasa Inggris katanya. Waduh, saya bilang, saya nggak bisa bahasa Inggris, beng. Saya manggil BP kan bembeng kan. Saya bisa bahasa Inggris, nah itulah kau, makanya bahasa Inggris katanya. Penting juga ya ternyata. Mana sih kata orang Medan nggak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa isyarat aja katanya. Makanya kalau kamu minta di pertandingan, setelah pertandingan nggak akan dapat katanya. Mereka komit. Kalau mintanya kalau nggak pas kita jalan ke ruang ganti, kan sebelah-sebelahan tuh, kan? Atau pas baris kita mau masuk ke lapangan gitu. Jadi pas bareng gini. Pas bendera itu kan, bendera fair play. Nah, kamu ngomong di situ bahasa Inggris atau ini aja bahasa isyarat, change gitu kan. Pertandingan apa after match, jersey. Mau ya mereka ya? Mau. Nah makanya BP itu udah janjian kayak sama Suarez. Udah booking dari awal dia. Karena barisan Suarez itu terakhir, ya kan BP kan kaptennya itu BP. Tapi kan BP udah ngobrol pas sama Suarez itu. Pas waktu bendera fair play belum masuk. Udah di situ. Lo kok bisa dapat? Gue bilang kan. Gua ngobrol waktu kita mau lagi baris fair play persiapan itu. Gua bilang mau tukar. Oh gitu. Pantas gua tuh Suarez. Changes langsung. Sorry. Udah gini ya. Sorry. Dia bilang bahasa udah di booking lah ya. Ada yang itu udah ada yang minta itu. Your friend katanya. Gue lihat si BP. Aduh, udah. Telat. Akhirnya penjaga gawangnya aja mah. Tukerannya siapa waktu itu penjaga gawangnya? Penjaga gawangnya hari itu si itu kipernya yang pernah di siapa lupa, kiper Uruguay, kiper timnas Uruguay yang siapa? Muslera ya, Muslera. Muslera. Lumayan lah ya. Nah, tapi kan saya nggak terlalu suka Muslera. Emang kiper Jadi saya nggak ada niat itu. Aduh, teman-teman saya tuh kan daripada nggak ada, dia juga masih pakai baju itu. Wah, daripada nggak tukar udahlah, tukar aja. Nah, kiper favorit siapa? Kan waktu itu Dida ya, tetap Dida ya. Tetap Dida. Karena saya sering nonton Liga Italia. Makanya saya senang Italia itu AC Milan doang. Kalau Liga Italia. Udah ya. Ya, udah akhirnya ya udah dari situ. Ya udah, jadi di PSMS saya juga 7 tahun. Keluar dari PSMS saya merantau Persib. Nah, cerita Persib bagus nanti ya. Nah, sebenarnya berarti total jumlah jambleh berkarir di sepak bola jadi pemain berakhir tahun berapa, Pak? Saya terakhir di Timor Leste 2017. Jadi saya coba Liga Timor Leste setahun. Setelah 2017 saya pulang, saya ngambil kursus kepelatihan. Akhirnya di situ saya pensiun. Itu umur 40 udah. 40. Yes. Jadi Liga Timor Leste saya terakhir di internasional. Oh gitu. Ya kan Timor Leste. Timor Leste udah negara ya. Udah negara bisa benar. Iya. Ya kan? Jadi kalau pensiunnya di mana? Wah, pensiunnya di internasional dong. Liga internasional. Di mana? Timor Leste. Kan tetap ya teman gue. Itu mah bukan internasional katanya. Wah, aja udah nyampe tetangga kita. Ya tapi kan udah pecah Indonesia. Internasional saya bilang. Uangnya gajinya pakai dolar saya bilang. Kita pakai dolar sana. Ya, makanya bangga juga saya. Walaupun cuma Liga Timor Leste. Dekat kampung halaman orang tua ya? Iya, kan? Ya? perbatasan tuh. Makanya tanya orang wartawan segala macam. Karirnya di mana? Saya di luar negeri. Saya bilang. Boleh lah sombong dikit ya. Iya sombong. Pas serius, kok kita nggak pernah ngelihat kerja di luar negeri? Iya, saya bilang saya main di Timor Leste. Wah, udah ketawa deh. Ya kan saya bilang luar negeri tuh, saya bilang masuk pakai paspor loh, saya bilang. Ya juga sih, iya, saya bilang. Makanya kenapa saya ambil Timor Leste? Karena internasional. Iya, udah internasional. Nah, kayaknya seneng banget nih maksudnya Bang Markus di sepak bola. Pasti kan ada suka duka, tapi kalau tadi ngedengar perjalanannya kayaknya seneng-seneng aja gitu ya, walaupun pemain ketiga gitu ya. Jadi gini, kita seorang pemain sepak bola, kalau kita buat sepak bola ini seperti apa ya, kecintaan kita pada orang tua atau pacar atau istri,
sepak bola ini harus bagaimana kita senyaman mungkin mencintai sepak bola itu dan mencintai profesi kita, terutama kalau saya punya gawang kan, punya gawang. Jadi ya itu, jadi intinya bagaimana dalam bermain sepak bola kita harus buat nyaman. Bagaimana kita mencintai sepak bola itu, ya artinya mencintai sepak bola itu kan serius dalam latihan, fokus kalau dalam pertandingan itu. Jadi saya buat gitu. Jadi jangan pernah kalau mau pengen jadi pemain sepak bola, kalau dia tidak mencintai sepak bola, kalau hanya untuk main-main aja, susah ya. Jadi pemain sepak bola. Walaupun dengan gaji segitu, tetap harus dinikmati ya. Ya makanya kalau teman-teman atau adik-adik yang pengen jadi pemain sepak bola, cintailah sepak bola itu, buat senyaman mungkin. Kamu fokus latihan, kerja keras di dalam latihan, pasti hasilnya akan bagus. Nah pasti mungkin ada apa ya? Sempat ada kesal-kesalnya nggak sih ketika berkarir gitu ya, di suatu momen kayaknya ini udahlah saya nggak akan jadi pemain lagi gitu, jadi tidak mau berkecimpung di sepak bola lagi. Karena saya sudah berapa tahun di sepak bola, saya ambil dunia pelatihan. Kalau dibilang nyesal sih ya ada juga. Kenapa tuh? Karena kan zaman sekarang sama zaman dulu berbeda kan. Zaman sekarang jadi pemain sepak bola itu lebih bagus ya, karena bisa sampai ke luar negeri, contohnya Marcelino. Si kesempatannya lebih luas sekarang. Kalau kita zaman dulu mau main ke luar negeri kan susah. Iya kan, nggak ada koneksi. Sekarang lebih enak kan, banyak agen untuk ke luar negeri. Dulu mah belum ya, nggak musim kayak gitu. Musim agen. Jadi kalau dibilang rugi, wah kalau tahu zaman saya kayak gini, saya bilang kan, saya jadi pemain bola kayak gini zaman sekarang, wah bisa keluar negeri nih saya kan gitu ya kan. Tapi dulu saya masuk waktu Piala Asia nominasi 50 besar terbaik di Piala Asia itu. 50 pemain terbaik. Jadi ya penyesalannya dibanding sukanya lebih banyak senang ya sebenarnya. Iya, kan di media juga digembar-gembor saya katanya mau ke Kuwait kok nggak salah. Mau dikontrak di sana. Tapi saya berpikir gini, saya keluar negeri, saya nggak bisa bahasa Inggris, jujur saya bilang. Kata BP tadi ya. Makanya seorang pemain bola tuh harus bisa bahasa Inggris. Tetap penting ya berbahasa Inggris. Makanya pendidikan tuh nomor 1. Tetap ya pendidikan. Ya, itu makanya kenapa saya berpikir, aduh bodoh saya. Kalau dulu saya setiap bahasa Inggris saya pinter, saya harus les bahasa Inggris waktu sekolah. Mungkin saya udah bisa bahasa Inggris, bisa nyoba di luar negeri gitu loh. Nah, makanya waktu zaman dulu pernah saya hampir di kontrak, mau diambil, saya lagi bagus ya diambil Kuwait, Oman. Saya nggak mau, saya nolak. Karena salah satunya itu tadi ya? Iya, satu bahasa. Terus 2 di sana juga, aduh, saya nggak ada teman juga kan. Nah itu ya sebenarnya. Nah itu makanya nggak ada teman kalau di luar gimana? Padahal sebenarnya itu salah satu ini juga ya, kuncinya. Jadi pemain sepak bola sekarang ini kamu harus bisa bahasa Inggris. Nah, itu penting pendidikan. Ya, siapa tahu kamu diambil di klub luar bagus, kamu udah pindah ke luar negeri, kamu udah lancar bahasa Inggrisnya. Jadi udah kayak berteman aja. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris, kayak saya bodoh memang. Kenapa saya bilang bodoh? Kalau tahu saya belajar bahasa Inggris. Kalau nanti saya pergi misalkan di Kuwait dia bahasa Inggris, ya saya pelongo-pelongo kan. Iya, nggak bisa ngobrol sama pemain yang lain. Kan? Iya, jadi betul. apa yang kata pelatih nggak bisa saya ikutin. Jadi lebih bagus sekarang Siapkan saya anjurin, siapkan pendidikan kamu yang pertama pinter, kedua harus bisa bahasa Inggris. Kalau jadi pemain bola bisa bahasa Inggris. Ternyata pemain bola pun harus pinter ya, cerdas dan bisa bahasa Inggris. Ya, makanya saya nah ini kembali lagi, kan saya punya akademi. Nah itu nanti kita cerita panjang soal akademi. Kenapa seorang pemain sepak bola harus pintar dan harus bisa bahasa Inggris, itu pendidikan apa, nomor 1. Nah, pendidikan nomor 1. Nah, sebelum kesana kita nanti ngobrol nih, bagaimana seorang Markus bisa masuk ke Persib yang tuntutannya tuh sangat besar. Ternyata mungkin luar biasa. Belajar di PPLF itu yang akhirnya membentuk Bang Markus mungkin ya menjadi sosok yang kuat bermental baja ketika masuk Persib. Oke, nanti kita cerita soal itu ya Bang ya. Kita jeda dulu sebentar. Terima kasih Sobat PR. Oke, kita ngobrol di PR.